Kapal tepian negeri. Nah, Wah, namanya puitis sekali tuh. berarti sekarang ini jalan 3 tahun. 3 3 tahun. tahun, Pak. ACT ada. Betul, Pak. Bagaimana rekrutmen relawan ini? Nah, untuk ACT sekarang kita lagi progres salah satunya pembangunan pesantren di Pulau Medang Lingga. Iya, saya kira banyak orang yang mau berwakaf dengan Betul. sumur itu. Jangan lupa tonton Cakap, jangan tak cakap, subscribe, like, and share. Camera! Running! 101, 2, 3, take 2. Action! Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda meminta bantuan? Atau pernahkah Anda memberi bantuan? Dan pada saat saling membantu, kita memerlukan satu lembaga yang cepat, yang memberikan satu harapan bagi perubahan-perubahan apa yang bisa ditolong dan apa yang bisa orang juga menolong. Hari ini saya dapat satu narasumber yang luar biasa, yang dapat memberikan kita sebuah inspirasi bagi untuk saling membantu. Siapa yang tak kenal dengan aksi cepat tanggap? Dan bersama di depan saya adalah Bang Ilham Hafiz dari Aksi Cepat Tanggap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Senang datang ke tempat saya ini Senang, dan Pak. senang dapat bersilaturahim. Alhamdulillah, senang, Pak. Ini Iya. luar biasa. Iya, saya mendengar Aksi Cepat Tanggap memang betul-betul cepat menanggapi dan ditanggapi. Dalam arti kata lain, ia menjadi semacam satu bukan isu, satu keadaan di mana memang perlu disampaikan ke publik bahwa kita bisa saling bekerja sama. Iya. Untuk lebih jauh tentu sahabat-sahabat kita akan ingin tahu apa itu aksi cepat tanggap. Nah, ini dia yang menarik. Jadi aksi cepat tanggap itu, Pak, ya, kita lembaga kemanusiaan global yang memang visinya itu menjadi lembaga kemanusiaan global profesional yang berbasis kedermawanan dan kerelawanan. Nah, untuk aksi cepat tanggap sendiri itu kita berdiri di tahun 2005. Tahun 2005 saat itu setelah tsunami Aceh. Berdiri di mana? Nah, kalau untuk berdirinya sendiri itu terinspirasinya saat tsunami di Aceh itu, Pak. Tsunami di Aceh, kita ngeliat tuh, tsunami di Aceh itu kalau kita menanggulangi bencana hanya kalau presidennya ACT bilang kalau hanya dibentuk panitia ad hoc aja cuman sementara saat ada bencana itu terjadi, ini nggak akan selesai gitu loh, Pak. Jadi kita coba buat aksi cepat tanggap ini untuk menanggulangi hingga masa transisi korban bencana itu teralihkan menjadi normal kembali. Waktu di Aceh itu dari situ melihat akhirnya awalnya kita hanya untuk situasi kebencanaan saja, kemudian kita lihat lagi ada bencana-bencana lain, lembaga bencana kemanusiaan. Berarti sewaktu di Aceh belum ada lembaganya, baru ada idenya. Sewaktu di Aceh itu kita hanyalah sebuah nama program, Pak. Program aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap. Iya. Sebenarnya lebih tepat lagi Aceh cepat tanggap. Baru ada program. Baru sebuah nama program. Kemudian di tahun 2005 tanggal 21 April tepatnya dipatenkan untuk menjadi sebuah yayasan. Di mana itu? Waktu itu di Jakarta, Pak. Jadi setelah pulang dari Aceh? Setelah pulang dari Aceh tentunya. Setelah pulang dari Aceh baru si pemberi nama programnya, penanggung jawab program ya, Pak ya. Namanya Pak Ahyudin. Membentuklah organisasi ini, yayasan ini. Supaya berbadan hukum dan hukum. tidak ad hoc. Betul. Iya. Dan berkepanjangan. Betul, Pak. Apa yang bisa diceritakan setelah dia berbadan hukum? Nah, setelah dia berbadan hukum, kita jadi jauh lebih leluasa untuk melangkah, Pak. Karena kan kadang-kadang kita mengumpulkan donasi nih, Pak. Mengumpulkan donasi. Tapi kalau kita tidak berbadan hukum dan tidak legal, tentunya kepercayaan masyarakat itu akan sangat buruk. Ya, karena tidak baik. Lembaga sosial yang penting sebenarnya trust ya, Iya, kepercayaan. trust, betul, trust. Kita juga selain itu, gimana caranya kita membangun trust? Termasuk salah satunya dengan mengisi podcast di sini, Pak. Nah, kita coba kuatkan di kemediaan kita juga, mediaan untuk membangunkan trust masyarakat.
Kemudian setelah itu kita bisa bergerak lebih luasa tadi. Makanya setiap ada bencana, ACT tidak hanya datang dengan cepat, perginya tidak dengan cepat juga, Pak. Iya. Nah, perginya itu kalau bisa kita sampai Jangan kondisinya jadi normal seperti lagi. apa itu, pergi tidak datang tak diundang, Pulang tak diantar. tidak diantar. Kita mencoba mengarah lebih dekat Boleh. ke Kepulauan Riau. Nah. Kapan hadir ACT di Kepulauan Riau? Kalau ACT hadir di Kepulauan Riau itu tepatnya tanggal 2 Januari 2018. 2018. 2018. Berarti sekarang ini jalan 3 tahun. 3 3 tahun. tahun, Pak. Bang Ilham di situ sebagai apa? Saya di sini sebagai tim komunikasinya, Pak, tentunya. Di situ saya bagaimana caranya supaya aksi-aksi kita yang ada di lapangan ini bisa terekspos untuk konsumsi halayak banyak. Nah, kalau gitu kita expose. Ya. Nah, Ini 2018 Iya. dari 2018 Iya. sampai ke 2020 kalau diekspos semua, khawatirnya cakap tak cakapnya tak ada orang lihat. Tapi yang penting dan kelihatannya fenomenal, keberhasilannya dan tanggapan dari masyarakat apa? Nah, kalau untuk aksinya dari 2018 itu, untuk aksi di 2018 memang kita di masa membentuk kepercayaan masyarakat di Kota Batam dan di Kepulauan Riau, Pak ya. Iya. Kepulauan Riau. Kita berikan mulai dari aksi Jumat Berkah. Itu kita bagi-bagi Jumat paket nasi. Berkah? Iya. Apa yang diberikan? Itu diberikan kalau kita lihat di masjid-masjid biasanya tuh ada yang ngasih makanan. Nah, Setelah keluar dari Keluar sholat. dari masjid, sholat Jumat, tuh kan ada yang bagi-bagi makanan. Iya, tuh. saya lihat banyak sekali sekarang. Banyak sekali, Pak. Cuman kan kalau yang sekarang kebanyakan itu di masjid-masjid yang bisa dikatakan yang sudah cukup bagus dan jamaahnya itu mungkin di sana punya kekuatan ekonomi yang lebih dari baik. jamaahnya, Nah, ya. kita kejarnya di pinggir-pinggir Kota Batam. Yang Iya. istilahnya di masjid itu mungkin jemaahnya belum sempat menghadirkan Jumat Jumat Barokah. Barokah itu kita coba yang hadir di situ. Kita hadirkan, harapannya bisa menjadi inspirasi di masjid-masjid itu Iya, untuk masyarakat situ kan. kalau nanti masyarakat tumbuh, ACT bisa pindah ke masjid lain. Betul. Tapi memang program ini kita pindah-pindah, Pak. Pindah. Iya. Tapi kan karena mungkin sementara di Batam tidak seluas di daerah lain ya. Mungkin kita kayak rasanya udah nih di sini sudah balik lagi aja. Mungkin kan belum terinspirasi, harapannya bisa terinspirasi. Sekarang lagi masih gitu. terus Jumat Barokah? Masih Pak, masih terus konsisten kita sampai saat ini. Alhamdulillah. Setelah Jumat Barokah. Nah, setelah Jumat Barokah, kita juga waktu itu di awal kita berdiri nih, kita masih belum punya pengalaman apa-apa. Kita ikut emergency banjir Anambas, Pak. Banjir Anambas. Sampai ke Anambas? Sampai. Tahun Sampai. 2000? Tahun 2018. Itu Bagaimana ceritanya? kan banjirnya itu kalau tidak salah di akhir 2017. Iya. Nah, kita dapat info di awal-awal kita buka nih, kita kirimkan satu orang tim kita ke Anambas. Ke Anambas. Ikut bareng-bareng sama komunitas yang ada di Tanjung Pinang. Kita berangkat ke sana, kita coba kirimkan bantuan bareng-bareng sama komunitas ini tadi. Nah, karena memang situasinya sudah masuk ke fase recovery, Pak ya, masuk ke fase recovery bencana. Itu kita bagikan paket-paket sembako saja akhirnya, dan juga sharing sama masyarakat. Dari mana paket sembako itu didapat? Nah, paket sembako itu kita bawa dari Tanjung Pinang, Pak. Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang. Nah, itu dari donasi masyarakat juga. Karena kita kalau di situasi emergensi ada sesuatu yang kita bawa untuk penanggulangan di masa emergensi itu. Bagaimana menyampaikan ke masyarakat bahwa ini ada musibah, di sini ada ACT, Yep. dan ACT akan menolong musibah itu. Nah. Tolong mungkin bisa saling share untuk melakukan sifat kedermawan itu. Iya, betul. Nah, kalau di ACT sendiri, kita kan memanfaatkan media sosial juga ya, Pak ya. Nah, jadi kita alhamdulillah di Indonesia ya, di 34 provinsi, kita sudah punya jaringan relawan di semua provinsi, Pak. Bahkan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Nah, jadi teman-teman relawan ini yang menyampaikan informasinya ke kita, Pak. Informasi ini nyampe ke kita. Misal tadi relawan Anambas Iya, menyampaikan betul. ke ACT. Menyampaikan ke ACT. ACT menyampaikan ke siapa? ACT menyampaikan ke publik. Masyarakat. Masyarakat. Kita manfaatkan Facebook, Instagram, kemudian rekanan-rekanan media yang Dari sanalah Iya. dapat bantuan. Dari sana dapat Dari bantuan. bantuan ACT menyampaikan ke relawan untuk mengirim ke sana. Masya Seperti itu, Pak. Nah, itu kalau untuk yang di Anambas. Kemudian seperti bencana Palu dan Lombok, kita coba ajak komunitas yang ada di Batam
untuk peduli nih, gimana caranya supaya saudara-saudara kita di Lombok dan Palu waktu itu, yang Lombok waktu itu gempa ya Pak ya, gempa, supaya mereka bisa terbantu. Karena kita nggak bisa langsung ke sana, ya akhirnya mereka cuma bisa membantu dengan Ya kekuatan itu mereka. proyek nasional lah. Proyek nasional lah gitu. Kita Pak, ya. balik lagi ke Kepri. Nah, Setelah Anambas kemana lagi? Nah, setelah waktu itu di Anambas, mungkin sekarang nih pas nih Pak, karena momennya dekat-dekat kurban ya. Kita juga ada program kurbannya, tapi itu dengan nama Global Kurban. Global Kurban. Nah, di Anambas, Natuna, juga termasuk di Batam, kita implementasikan hewan-hewan kurban kita salah satunya. Proses Global Kurban itu bagaimana? Nah, proses Global Kurban ini ada sendiri lagi, namanya globalkurban.com. Di situ ada websitenya. Nah, di situ kita siarkan lah ke masyarakat. Siapa yang mau berkurban? Iya betul, sama seperti kita jual hewan kurban gitu. Ya, sekarang misalkan sudah ada 7 orang Pak. sapi. Orang sapi betul. Apa yang dilakukan? Nah, ketika sudah ada 7 ekor sapi, 7 ekor, maaf, 7 7 orang untuk 1 ekor sapi. Atau 1 orang untuk seekor sapi juga Iya nggak juga apa-apa. Pak, betul. Nah, itu kita coba implementasikan di daerah yang tentunya kita survei dulu Pak. Harapannya di daerah yang benar-benar belum pernah terjamah sama kurban ini Pak. Ya belum banyak mencicipi Belum daging. banyak mencicipi daging. Kita coba masuk ke daerah yang seperti itu. Diapakan dagingnya? Daging itu tetap kita bagikan dalam bentuk daging yang fresh. Jadi harapannya mereka yang bisa mengolah sendiri. Tentunya dengan tim kita yang ada di sana. Contohnya kalau sudah pernah ada di Kepri di mana? Kalau di Kepri di Anambas. Anambas kembali. Anambas, kemudian di Natuna, Natuna. dan di Batam juga pernah Pak. Di Oh, Batam gitu. itu kita juga seperti yang biasanya ya, di Batam kan ada bagi-bagi daging kurban ya Pak ya, kayak di Masjid Agung itu kan yang ngantri banyak banget Pak. Benar. Ngantri banyak banget tuh. Nah, kadang-kadang mereka yang ngantri itu kan bukan orang-orang yang punya kekuatan ekonomi. Di situ kita coba juga hadirkan Pak. Tapi kita olah dagingnya itu menjadi makanan siap santap. Jadi kita bikin yang namanya satu dapur kurban. Dapur kurban. Di situ kita kerjasama dengan chef profesional di Batam ya. Ada komunitasnya. Kita olah daging sapi itu tadi untuk dibagikan ke masyarakat yang ngantri daging kurban itu tadi. Nah itu kan Tapi bisa sudah siap makan. siap makan. Karena untuk makan siang mereka. Betul. Karena kadang-kadang mereka dapat daging pun bingung juga mau masaknya Iya bagaimana. betul Pak. Itu juga mereka kan kasihan juga kalau mereka nunggu sampai sore, Iya. siangnya nggak makan. Jadi mendekati Idul Adha, sekarang tahun ini Nah, masih ada? kalau program tahun ini kita masih mempertimbangkan karena situasi pandemi ini Pak. Pandemi. Nah, tapi melihat pandemi ini justru kita membuka peluang baru Pak untuk masyarakat yang bisa dikatakan banyak yang terkena PHK ya Pak ya. Benar. Terkena PHK, kita coba melalui Global Kurban ini kita bikin keagenan Global Kurban. Jadi setiap masyarakat yang menjadi agen akan mendapatkan istilah insentif untuk mereka. Oke. Global Kurban Bang Ilham. Iya. Kita sudah ceritakan tadi. Apa langkah lagi dari ACT? Nah, untuk ACT sekarang kita lagi progres salah satunya pembangunan pesantren di Pulau Medang Lingga. Di Medang Lingga? Iya, di Medang Lingga. Apakah di sana sudah ada pesantren? Nah, ini yang pertama informasinya Pak. Ini yang pertama kita bangun di Pulau Medang itu. Memang masyarakat di situ mungkin sekitar 200 kakak saat ini kan sekitar 200 kakak. Tapi ada di pulau-pulau sekitarnya juga masih ada. Nah, kemarin kita dapat informasinya dari salah satu santrinya bahwa mereka masih tinggal di rumah warga numpang untuk tidur, belajarnya hanya di ruang kelas yang kecil dan kalau kita lihat fotonya memang tidak begitu nyaman. Nah, makanya kita coba terjunkan tim ke sana untuk melakukan cross check, bisa kalau bahasa sekarang survei lah ya. Survei, kita lihat sendiri, oh ternyata ini nggak nyaman banget untuk belajar. Ya udah kita coba gali informasi, kita informasikan lagi kepada publik Pak untuk menggiring kedermawanannya itu tadi, dan kita jadikan dalam bentuk pesantren ini tadi. Bangunannya betul. Terus yayasannya siapa di sana? Yayasan yang di pesantren itu Pak. Nah, di sana itu ada ustadz dari Jawa yang dia ditugaskan ke sana Pak. Nama pesantrennya ya Pesantren Al Mubarok. Pesantren Al Mubarok itu dipimpin
katakanlah dikelola oleh masyarakat di sana. Iya, ACT membantu membangun. membangun. Maksud saya itu bukan milik ACT jadinya. Itu kita hanya sebagai jembatannya saja, Pak. Jembatan kalau sekarang ya bisa dibilang jembatan kedermawanan untuk membantu si Dihibahkan ke Yayasan dia. Al Mubarak lah. Iya. Misalkan nama yayasannya itu. Yayasan Al Mubarak itu tadi. Jadi nanti yang kelola full memang dia. Memang si Yayasan Al Mubarak itu. Jadi itu dapat dari jemaah juga. Dari jamaah juga, betul Pak. Dari jamaah untuk jamaahnya dia juga gitu Masya loh. Allah. Kemudian kayak di Karimun kita sekarang yang lagi progres itu pembangunan sumur wakaf di Desa Ngal, Pulau Manda. Iya, Manda. Pulau Manda. Kampung dekat-dekat kampung saya. Oh iya. Nah, di Pulau Manda itu kita bangun sumur wakaf, Pak ya. Sumur wakaf ini dari dana wakaf. Ada lagi yang namanya global wakaf. Nah, dari dana wakaf itu kita jadikan dalam bentuk sumur. Dan ini menjadi sumur yang pertama di Kepulauan Riau. Karena dari dulu sih kita gregetan nih mau bikin sumur wakaf ini, tapi kan di Batam itu ada perda yang Tidak boleh membolehkan. ngebor. Betul, Pak. Apa, Jadi kita coba alihkan ke yang lain, sumur tanah. Tidak boleh. Iya, saya kira banyak orang yang mau berwakaf dengan sumur itu. Betul, Pak. Karena pahalanya paling Mengalir. besar mengalir di situ. Mengalir, betul. Sebagaimana mengalir air. Apakah ACT ini juga mendapat bantuan dari pusat? Maksud saya begini, pusat kan juga mengadakan program-program yang tadi disebutkan juga program pusat. Terus mungkin banyak juga yang membantu ke pusat. Yep. Terus yang pusat nanti mungkin akhirnya, ACT Batam, Kepri ada program misalkan tadi di Pulau Ngal. Terus dananya dikucurkan dari pusat. Ada juga Pak dari ACT Pusat. Nanti dilihat di profil wilayahnya tersebut. Oh ini harus kita support juga, dari pusat juga akan membantu tentunya. Berarti dari atas Dari ada yang atas, ada mengalir, juga. yang dari bawah kita berharap juga akan timbul. Iya. Alhamdulillah. Kita juga membangkitkan kedermawanan masyarakat di sini Pak. Gitu. Kita kembali tadi di Karimun sudah, Anambas sudah. Ada program-program lain yang mungkin sekarang lagi dilakukan dan memang perlu juga perhatian dari para jemaah? Kalau dalam waktu dekat ini memang kita sudah ancang-ancang untuk membuat program, ada nama programnya itu Kapal Tepian Negeri, Pak. Kapal Tepian Negeri? Nah, wah, namanya puitis sekali tuh. Namanya harus seperti itu. Nah, kapal ini tuh nantinya tuh untuk anak-anak sekolah nih, kayak tapi masih untuk pilot projectnya daerah Batam dulu, daerah kepulauan di Batam. Karena kita melihat anak-anak sekolah di Batam ini kan, di pulau-pulau ini masih banyak yang istilahnya kesulitan untuk nyebrang ke sekolahnya. Karena kan kadang sekolahnya ada di belakang Padang nih, dia tinggalnya di pulau lain gitu Pak. Untuk nyebrang mereka kesulitan, maka kita hadirkan supaya mereka bisa berangkat sekolah dan dengan gratis. Tapi karena situasi pandemi ini, untuk peluncuran programnya masih kita undur dulu. Wah, itu program baik tapi berat. Iya betul Pak. Karena apa? Barangnya ada, kapalnya ada, perlu ada yang nahodanya ataupun namanya siapa di situ, perlu maintenance-nya. Betul. Sementara gratis. Betul. Nah makanya program ini bukan program yang kita lemparkan satu kali saja, karena takutnya itu tadi, kalau tidak ada maintenance-nya malah kapalnya hancur gitu. Karena mohon maaf, saya mendapat informasi dulu pernah pemerintah daerah Kota Batam juga melakukan hal seperti itu. Yep. Tapi sekarang tinggal kenangan. Nah, kita kapal tepian apa tadi? Tepian negeri, Pak. Tepian negeri ini ide luar biasa. Karena tadi, kenapa anak tidak dapat sekolah atau tidak bersekolah? Bukan karena biaya sekolah. Karena biaya sekolah sudah gratis. Iya. Yang mahal itu adalah memindahkan anaknya dari rumah ke sekolah. Betul, Pak. Terutama adalah internet. Betul. Itu Satu hari mereka bisa 20.000. Iya. Sekali jalan 10.000. Nah itu. Nah ini kan program mulia, saya anggap, tetapi perlu memang kontinuitas yang diperhitungkan. Betul. Di situ punya dampak apa ya namanya ya? Khawatir anak-anak yang tadi, orang tua tadi yang sudah merasa senang tiba-tiba hilang. Iya.
Nah itu, jadi memang Bang Ilham saya mendukung penuh, tetapi saya mengingatkan ini Siap. memang program yang Iya, bukan jangka panjang, tapi memang program yang dihitung hari ini untuk jangka panjang. betul Pak. Jadi Berkesinambungan. kendalanya apa sekarang? Nah, memang kalau saat ini sih kita kan juga menggali kedermawanan masyarakat ya Pak. Ya. Nah, dari donasi-donasi yang terkumpul itu nanti kapalnya itu sudah ada. Tapi kita masih perlu renovasi kapalnya, reparasi kapalnya itu. Kapal besar? Kapalnya itu yang bisa muat untuk 3 mesin itu, Pak. Alhamdulillah kemarin ada yang mewakafkan kapalnya, Pak. Alhamdulillah. Mewakafkan itu, makanya kita jadi terpacu ini buat apa nih kalau cuman untuk istilahnya untuk transportasi ke daerah pariwisata juga kan sayang. Nah, lebih baik kita buat yang kayak gini. Harapannya bisa jadi program yang berkelanjutan gitu, Pak. Kapal tepian negeri. Saya terenyuh itu programnya. Program lain ada yang masih kita mungkin program internasional atau apa mengikuti pusat atau bagaimana? Nah, kalau programnya memang kita ada program yang kita mengikuti ACT Pusat sendiri yang tidak pernah habis-habisnya itu untuk Palestina tentunya. Kemudian Suriah, saudara-saudara kita negeri Syam lah Pak. Kemudian yang saat ini sedang kita tangani itu yang pengungsi Rohingya yang kemarin terdampar di Aceh Utara ya Pak ya, di Lok Sumawe. Nah, dari situ kita mengirimkan armada kemanusiaan kita dari Jakarta Pak. Dari Jakarta itu kayak food truck, kemudian water tank, humanity water tank. Kemarin juga food truck ini sempat mampir di Batam waktu di awal-awal masa pandemi ya Pak ya. Kan di Batam ya ada rumah sakit khusus infeksi yang di Galang tuh. Galang ya. Nah, kita coba bantu melalui humanity food truck ini, melalui bantuan pangan. Jadi kita di situ tim Humanity Food Truck itu memasak ribuan porsi untuk selain pasien juga relawan-relawan yang ada di rumah sakit Galang itu, untuk Humanity Food Truck seperti itu Pak. Bang Ilham, cerita tentang ACT dengan programnya saya dari awal sudah saya katakan ini tidak akan habis-habis. Betul. Karena judulnya bagus, programnya bagus, yang dijalankan bagus. Tapi satu kuncinya, saya dengar tadi adanya relawan. Betul. Nah, Karena dengan relawan inilah ACT ada. betul Pak. Bagaimana rekrutmen relawan ini? Nah, rekrutmen relawannya juga sendiri kita mulai dari program-program itu tadi Pak. Memang di ACT itu memang ada saat ini ada 10 orang ya Pak ya, yang fokus mengurus di situ 10 orang. Dari program-program yang kita timbulkan itu muncul ketertarikan anak muda biasanya, wah pengen dong ikut ACT, Nah dari situ kita mulai rekrut teman-teman relawan itu tadi. Jadi tidak ada persyaratan apa-apa? Tidak ada Pak, yang penting niatnya memang untuk berkegiatan yang positif dan tentunya juga kita arahkan ke arah yang lebih baik, ke hal-hal yang positif. Arahnya contoh difungsikan dia sebagai apa? Ini kan saya nih melihat di web, melihat di medsos ada begini. Saya terus hubungi, saya mau jadi relawan, rela melawan. Nah, gimana tuh? Nah, kalau untuk fungsinya sendiri macam-macam Pak, karena kan kita juga di medsos akan kita tampilkan tuh, mulai ada relawan yang fokus di urusan medianya, kemediaan. Keahliannya di media, di desain. Kemudian ada juga yang dia ahlinya di bidang kesehatan, di bidang medis. Nah, kita arahkan ke bidang medis. Karena kan kita juga programnya macam-macam Pak. Mungkin ada perawat, ada dokter yang mau ikut. Ada perawat, dokter, betul. Kemudian ada juga teman-teman yang istilahnya hobinya tuh menjelajah Pak. Istilahnya kalau anak motor touring ya Pak ya. Motor touring. Nah itu kita arahkan supaya dia bisa istilahnya kalau untuk ke pulau-pulau ya, itu bisa melakukan bahasanya itu survei lah. Iya, tadi tim survei tadi. Iya, untuk tim survei tadi. Di sini lagi ada isu apa, di sini lagi ada isu apa. Kayak kemarin tuh kita baru pulang dari Bintan Tanjung Pinang Pak. Kita sekaligus melakukan implementasi Sahabat Guru Indonesia. Sahabat Guru Indonesia? Iya, Sahabat Guru Indonesia. Ini jadi apa yang disahabatkan dengan guru itu? Karena ya mungkin saya juga nggak bisa ada di sini kalau nggak ada guru ya Pak ya. Betul. Nah ini jadi program program nasional sebenarnya Pak. Jadi Sahabat Guru ini kita coba memberikan
bantuan lah untuk para guru-guru honor yang Guru honor guru honor yang di negeri atau swasta? di negeri ada, di swasta juga ada, Iya. Pak. Nah, kita nggak memandang itu, termasuk guru-guru TPA. Kriterianya? Kriteria yang dia memang rata-rata penghasilannya tidak sampai di angka 1 juta. Oh, informasi itu dapat dari relawan. Informasi itu dapat dari relawan itu tadi. Salah satu tugasnya ya. Salah satu tugasnya. Dan itu sudah berjalan di Batam? Sudah, Sahabat sudah. Guru Indonesia? Sahabat guru itu sudah berjalan dari bulan Januari, Pak. Januari kemarin? Januari kemarin. Dalam rangka juga pandemi ini ya? Sebenarnya kan Januari itu kan kita belum tercium pandemi masuk sini tuh. Belum diakui. Belum heboh, belum diakui. Ada pandemi. Iya. Makanya itu kita coba jalankan di Batam, dan itu guru-guru yang kita bantu itu sudah rutin kita bantu setiap bulannya. Nah, yang ini kemarin sudah tahap ke bulan apa ini ya? Dilarang bulan Juli. Bulan Juli. Nah, sudah tahap sampai ke bulan Juli, dan ini akan terus kita bantu. Alhamdulillah. Seperti itu, Pak. Karena tadi bicara kualitas pendidikan, kuncinya satu, guru. Guru, betul, Pak. Kalau guru berkualitas, pendidikan Pasti berkualitas. kualitas. Bagaimana menciptakan guru berkualitas? Gurunya harus sejahtera. Betul. Ini juga menjadi salah satu acuan kenapa program ini harus dibuat. Iya, saya dukung kalau sahabat guru Indonesia. Karena berarti bersahabat dengan saya. Iya. Saya ini guru. Iya, Pak. Jadi guru honorer juga. Bang Ilham, panjang sekali kita cerita, tetapi kalau kita teruskan waktu juga terbatas. Iya, betul, Pak. Nah, oleh karena itu saya beri kesempatan Bang Ilham untuk menyampaikan kepada sahabat-sahabat kita bagaimana juga kita berharap mereka bersama dapat bergabung dengan ACT. Silakan. Nah, untuk sahabat-sahabat semuanya ya, sahabat relawan siapapun, teman-teman kita, masyarakat luas, kita sebagai umat manusia ya, tentunya kita harus saling bahu-membahu istilahnya. Karena kalau kita bersama itu pasti ibaratnya kesulitan, bisa dikatakan kesulitan negara itu juga akan terbantu oleh kerjasama kita secara tim ya, secara menyeluruh. Karena kalau masalah-masalah kemasyarakatan itu kalau kita hanya memikirkannya sendiri, kita tidak akan mampu. Tapi kalau kita bersama-sama, masalah-masalah besar pun bisa kita tangani seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Bang Ilham. Terima kasih banyak, Pak. Saya dapat mendengar bagaimana program ACT dan saya memberikan apresiasi. Dan sekali lagi kalau saya lihat, kalau cepat jangan tak cepat. Betul. Kalau tanggap jangan tak Jangan tak tanggap. tanggap. Tapi kalau cakap Jangan jangan tak tak cakap. cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.